Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ikfi Khaulita MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI Inklusi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Inklusi di Indonesia yang beranggotakan Miftah Nur Fikriya, Farah Oktadela, dan Anggi Desti Nur Febian. Kepada pemateri, saya persilahkan. Pembelajaran inklusi di Indonesia. Saya Farah Oktadela akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang tidak diskriminatif, yang memberikan layanan terhadap semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, dan bahasa. Menurut pendapat Smith, tujuan pendidikan inklusif ada dua. Yang pertama adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai perbedaan, keanekaragaman, dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Jadi menurut pendapat Smith tersebut, pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan, sehingga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dan melaksanakan pendidikan yang menekankan pada keberagaman. Kemudian juga diterangkan, pendidikan inklusi berusaha mengakomodasi segala bentuk perbedaan dari anak, memberikan penghargaan dan kesempatan serta peluang yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Penyelenggaraan program pendidikan inklusi di Indonesia diatur di dalam undang-undang. Tujuan pendidikan inklusi di Indonesia diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional yang mempunyai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Antara lain, 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. 4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang terakhir adalah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003, khususnya pasal 5 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 51. Fungsi pendidikan inklusi adalah untuk menjamin semua peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan bermutu di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Tujuan pendidikan inklusi menurut Reschek dan Bronson terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Yang kedua, anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh. 3. Meningkatkan harga diri anak. Dan yang keempat adalah anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin bersahabat bersama teman yang sebayanya. Yang kedua adalah tujuan bagi pihak sekolah. Yang pertama, memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas. Yang kedua, mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya. Yang ketiga,
meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain dan rasa empati pada keterbatasan anak. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua anak dalam satu kelas. Yang ketiga adalah tujuan bagi guru. Yang pertama adalah membantu guru untuk menghargai perbedaan pada setiap anak dan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan. Yang kedua, menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah guru akan merasa tertantang untuk menciptakan metode-metode baru dalam pembelajaran dan pengembangan kerjasama dalam memecahkan masalah. Yang keempat, meredam kejenuhan guru dalam mengajar. Kemudian tujuan bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, mengajarkan kerjasama dalam masyarakat dan mengajarkan setiap anggota masyarakat tentang proses demokrasi. Yang ketiga adalah membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antar anggota masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusi yang ingin dicapai adalah tujuan bagi anak berkebutuhan khusus, bagi pihak sekolah, bagi guru, dan bagi masyarakat. Manfaat pendidikan inklusi untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri, memiliki kesempatan menyesuaikan diri, dan memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan di sosial masyarakat. Implementasi pembelajaran dalam sekolah inklusi. Di dalam sekolah inklusi terdapat keragaman peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, kemampuan, abilitas, dan kapasitas, dari tingkatan kemampuan dan kapasitas yang luar biasa sampai peserta didik berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan menyebabkan hubungan antara semua peserta didik dapat berlangsung secara interaktif untuk saling memahami, mengerti, menerima perbedaan dalam rangka meningkatkan empati, simpati, toleransi, dan kerjasama di antara mereka. ABK tetap bisa belajar di kelas reguler dengan penyediaan guru pendamping bersamaannya selain guru kelas. Bagi peserta didik ABK, pada waktu-waktu tertentu diberi pelayanan dalam ruang khusus, dipisahkan dari peserta didik normal, dan ditangani khusus guru atau pendamping dengan kegiatan pembelajaran bidang-bidang yang sulit bila harus disampaikan bersamaan dengan peserta didik normal. Kegiatan khusus ini pula dimaksudkan untuk memberikan terapi sesuai kebutuhan. Untuk itu diperlukan guru yang mempunyai kompetensi sebanding dengan guru SLB untuk menjadi guru pendamping atau sebagai guru tamu untuk mendampingi ABK. Peserta didik dalam sekolah inklusi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pendidikan khusus bagi ABK tanpa disertai hambatan kognitif dan intelektual, dan yang kedua pendidikan khusus bagi ABK disertai hambatan kognitif dan intelektual. Model-model pembelajaran dalam sekolah inklusi ada 6. Yang pertama yaitu model kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua model cluster. Yang ketiga model pull out. Yang keempat cluster and pull out. Dan yang kelima model kelas khusus. Dan yang terakhir model khusus penuh. Problematika perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Pada prinsipnya, sekolah inklusi merupakan hasil suatu perubahan yang dapat menguntungkan bagi anak berkebutuhan khusus, juga bagi anak pada umumnya. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusi adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar menghargai dan menghormati sesama, mengenal bahwa di lingkungan kita terdapat anak-anak yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik fisik, intelijensi, dan sosial. Namun,
Akhir-akhir ini, setumpuk masalah muncul dengan kebijakan program pendidikan inklusi yang nyatanya belum siap secara utuh menjadi pendidikan inklusi. Di antaranya, masih jarangnya sekolah yang mau menerima peserta didik dengan hambatan baik fisik, intelijensi, emosi, dan sosial. Beberapa sekolah yang telah memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi masih subjektif dengan mementingkan beberapa aspek pandangan saja tanpa kesiapan menyeluruh. Sangat kurangnya guru yang berlatar belakang sarjana 1 pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan bagi ABK. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya anggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa menular. Ini menjadi salah satu jurang pemisah antara ABK dengan anak normal pada umumnya.